Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Sofar Agluis Banunaik, STMT. Saya salah satu dosen tetap di lingkungan Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor, Program Studi Agroteknologi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan video sebagai bagian dari salah satu syarat mendapatkan sertifikasi dosen, khususnya mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam bidang pengajaran yang sesuai dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi agroteknologi, yaitu mata kuliah klimatologi dasar, dan mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen, 3 SKS, dan diajarkan pada mahasiswa semester 1. Untuk itu simaklah video penyampaian dari saya berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semua. Sehat-sehat kah? Sehat. Atau ada yang sakit? Semua sehat ya? Iya, sehat. Baik, hari ini kita ada dalam pertemuan kelima ya, untuk mata kuliah klimatologi dasar. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita memohon rahmat Tuhan. Silakan salah satu mahasiswa memimpin dalam doa. Pada senang teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkan saya membawa doa ini menurut keyakinan agama saya. Agama yang lain menyesuaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, saudara-saudara semua, sebelum mulai perkuliahan, saya mengecek kehadiran saudara-saudara semua. Silakan yang hadir bisa angkat tangan. Nyong Kinifu. Gloria Monino, Serviana Clau, Anastasia Bikin Mali, Bonifacius, Delianto, Delian Hibano, Griti Nafi, Esti Hoar, Bonisius Tasaid, Juwita, Adrianus, Maria Seu, Marianus Kosat, Alexander Natili, Alfeus, Alphonse, Andi Raja, Ada. Delviana Tai, Ada, Pak. Elizabeth Ada, Chompa. Pak. Oke, baik, yang hadir hari ini dari total 30 mahasiswa semua hadir. Ya, terima kasih untuk kehadiran semua ya. Dan hari ini kita akan masuk dalam materi pertemuan kelima tentang apa? Siklus hidrologi.
Baik, sebelum mulai untuk mata kuliah ini kami para dosen telah menyusun dalam bentuk RPS, rancangan pembelajaran semester, yang diampu oleh dua dosen, ya, dua dosen pengampu. Yang pertama itu Ibu Maria Angelina Tuas, dan yang kedua saya, Sofar Agluis Bangunai. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep, teori, dan metode dari ilmu lingkungan tanaman. Dan ada pula indikator capaian pembelajaran. Yang pertama itu ketepatan mahasiswa menjelaskan tentang siklus hidrologi. Jadi di akhir pertemuan, ya, selesai kita kuliah, saudara harus bisa menjelaskan tentang apa itu siklus hidrologi. Yang berikut ketepatan mahasiswa menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus hidrologi, dan yang berikut ketepatan mahasiswa dalam menggambarkan siklus hidrologi itu sendiri seperti apa. Nah, ini indikator capaian pembelajaran ini yang harus dipegang oleh peserta mata kuliah, ya, sehingga betul-betul setelah selesai pembelajaran ini saudara-saudara bisa mengerti, memahami. Nah, berikut saudara sudah melihat, ya, gambarnya. Ini ada awan, terus ada ini turun hujan, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan di sini sebelum mulai perkuliahan, mengapa terjadi hujan? Pernahkah saudara-saudara berpikir, ya, dari mana datangnya hujan, ya? Dari mana datangnya hujan, ya? Pasti semua selama bulan musim hujan kita hanya tahu, oh, hujan datang, ya. Tapi kita tidak tahu dari mana datangnya hujan. Nah, hari ini kita belajar tentang siklus hidrologi. Nanti kita akan mengerti secara jelas tentang proses terjadinya hujan. Sebelum mulai, karena kita belajar tentang siklus hidrologi, kata dasar siklus. Ada yang tahu siklus? Ada yang tahu tentang siklus? Siklus itu apa? Seperti apa? Ada? Atau belum mengerti? Belum mengerti? Oke. Di sini Pak akan sampaikan kepada saudara-saudara semua tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi, ya, dan berlangsung secara terus menerus. Jadi dia berlangsung secara terus menerus, ya, tidak henti, ya. Jadi dari siklus hidrologi itu air akan mengalami perubahan wujud dari padat, dari cair dan gas, ya. Ya, dari padat, cair dan gas, dan di situ, ya, bisa menyimpan pasokan air di bumi. Jadi pasokan air di bumi itu dari proses. Nah, berikut adalah macam-macam siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, ini saudara-saudara harus mengerti, ya. Nah, siklus pendek ini seperti ini, ya. Dimulai dari apa? Biasa dari apa? Dari penguapan, dan terus apa lagi? Kondensasi dan hujan, ya. Jadi tolong dicatat, diingat baik-baik. Jadi siklus pendek itu dia hanya dari penguapan, ya, dari kondensasi dan hujan. Ya. Kalau penguapan sendiri itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Penguapan. Jadi penguapan sendiri itu dari air dari permukaan laut, ya, dari sungai, dari danau itu, ya, menguap akibat panasnya matahari, ya, gitu. Ya. Akibat panasnya matahari maka terjadinya penguapan di situ, ya. Dan menjadi uap air naik ke mana?
atmosfer, ya. Setelah itu lanjut ke kondensasi. Kondensasi ini apa? Ada yang tahu kondensasi? Jadi uap air yang naik itu mengalami pendinginan, ya. Uap air yang naik itu mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Jadi mengalami pendinginan, berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan-awan, ya. Dan turunnya apa? Ya, hujan, ya. Seperti itu. Nah, hujan ini akan jatuh ke bumi. Seperti itu. Jadi ini contoh siklus pendek. Nah, yang berikut siklus sedang. Nah, siklus sedang juga seperti itu. Dimulai juga dari penguapan, ya, kondensasi, dan terjadinya hujan. Air itu akan mengalir, ya, mengalir ke bumi, ya. Jadi air itu akan kembali dari mengalir turun kembali ke laut. Seperti itu. Nah, ini siklus panjang, ya. Nah, siklus panjang ini seperti ini. Jadi proses dimulai juga sama, dimulai dari proses penguapan, ya, terjadinya terbentuknya awan-awan, ya, terjadinya hujan, ya, hujan air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sebagian air itu akan masuk, ya, ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, dan sebagian air itu akan mengalir terus ke laut. Dan proses ini juga nanti terjadi secara terus-menerus. Nah, ini yang tadi pelajarannya itu adalah macam-macam siklus. Jadi ada siklus apa? Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, semua saya berharap kita semua bisa mengerti, bisa pahami tahapan-tahapan ini. Nah, berikut nanti saya akan menampilkan gambar. Jadi saya berharap mungkin nanti ada perwakilan saudara-saudara bisa menyampaikan penjelasan secara lebih detail lagi siklus hidrologi, ya. Nah, ini keseluruhan tahapan siklus gambaran siklus hidrologi yang nanti menjadi tugas, ya, catatan kita untuk dalam pertemuan beberapa minggu, ya. Ini saudara-saudara bisa menghafal, ya, bisa memahami, ya, tentang ini. Nah, ini juga sama, di sini sudah digambarkan. Jadi semua gambaran secara umum dari siklus pendek, sedang, dan panjang ini digambarkan di sini. Ya. Saya kira penjelasannya juga sama, mulai evaporasi, ya, ada transpirasi, ada presipitasi, ya, ada kondensasi, ada sampai, jadi ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, runoff, ya, seperti itu, sampai turun ke bawah, dan semua dia berproses secara terus menerus. Karena kita bilang siklus hidrologi, berarti dia terjadi proses secara terus menerus. Dari gambar ini mungkin saya bagikan satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok ini. Silakan perwakilan satu orang bisa menjelaskan dari gambar ini, ya. Ada yang bisa nanti dari kelompok 3 deret ini, 3 deret sebelah, dan di sebelah lagi. Waktu 1 menit diskusi, 1 menit diskusi, ya, silakan untuk kelompok 1 menit diskusi. Setelah itu perwakilan tiap kelompok menyampaikan kepada saya. Silakan. Terima kasih, Pak. Silakan tiap kelompok, perwakilan tiap kelompok menjelaskan. Kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama, terjadinya proses penguapan, dan uap-uap tersebut itu dari uap air laut
tanah, tanaman, sungai, dan akan naik ke atmosfer dan terjadinya proses pendinginan, dan selanjutnya akan ditiup oleh angin yang akan membentuk awan-awan besar dan melakukan dan di sini turunnya air hujan ke permukaan bumi, dan air tersebut akan turun dari dataran tinggi ke dataran rendah, dan air tersebut akan masuk, air sebagian akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, dan sebagian air akan mengalir ke laut, dan proses ini akan terjadi terus-menerus. Oke, kita berikan tepuk tangan. Itu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dari penguapan. Penguapan itu terjadi karena uap dari air laut, sungai, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian uap tersebut akan naik dan membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil tersebut akan tertiup angin, kemudian membentuk awan-awan besar, sehingga membentuk awan-awan besar yang terjadi turunnya hujan melalui dataran tinggi ke dataran rendah. Sebagian air mengalir ke tanah melalui pori-pori tanah, dan sebagian air mengalir ke laut. Proses tersebut akan terjadi terus-menerus. Oke, baik. Ya, kita berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidrologi. Yang saya ketahui itu siklus hidrologi adalah proses penguapan yang terjadi di daratan dan perairan. Di darat itu terjadi melalui tumbuh-tumbuhan dan hewan, sedangkan di perairan itu melalui panasnya matahari, sehingga mengakibatkan perubahan dari gas menjadi cair, dan naik ke atas dan membentuk awan-awan kecil, dan awan-awan kecil itu tertiup oleh angin dan membentuk awan-awan besar. Kemudian awan-awan besar itu tidak memiliki massa lagi dan menyebabkan jatuhnya air hujan. Air hujan akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, dan sebagian air akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, dan sebagian air masuk ke dalam air laut. Proses ini terjadi secara terus-menerus. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, secara keseluruhan tiap kelompok sudah mempresentasikan gambaran tentang siklus hidrologi. Namun ada beberapa masih kurang, ya, masih apa yang saudara jelaskan itu masih ya sangat kurang penjelasannya, dan ini mungkin saudara-saudara setelah kembali dari selesai kita kuliah, saudara-saudara bisa belajar kembali ya penjelasannya terkait siklus hidrologi. Nah, nanti saudara-saudara bisa mencatat proses ini secara jelas tentang area evaporasi,
itu seperti apa, transpirasi, ya, yang tadi sudah dijelaskan, penguapan, kondensasi. Ya, di sini kondensasi ini proses penguapan uap air menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Nah, itu yang harus saudara ingat. Nah, transpirasi itu penguapan yang terjadi di jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan sampai nanti ada presipitasi dan infiltrasi. Di sini presipitasi itu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Nah, proses inilah hujan terjadi. Nah, butiran-butiran air itu akan jatuh dan membasahi permukaan bumi, dan ada runoff atau limpasan di sini, yaitu suatu proses pergerakan air yang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Nah, infiltrasi sendiri itu yaitu proses pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan proses infiltrasi ini akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Nah, ini penjelasan ini yang mohon dipahami dengan baik. Baik, saya kira untuk perkuliahan pagi hari ini cukup sekian. Dan sebelum saya menutup perkuliahan ini, seperti biasanya akan ada kuis untuk saudara-saudara dikerjakan. Nah, ini silakan diisi nama dan NIM. Ini bisa disorong ke belakang, ini disorong ke belakang. Sudah, silakan tulis nama dan NIM masing-masing. Soal dalam bentuk pilihan ganda. Sudah, semua sudah? Tulis nama nih, sudah? Baik, langsung dipilih ya. Nomor 1 jawab apa, nomor 2 jawab apa, dan seterusnya. Kuis pertama kita mulai. Silakan mengisi. Oke, selesai. Silakan kumpul kembali. Ya, silakan kumpul. Oke, sudah. Silakan kumpul. Oke, sudah. Silakan kumpul. Oke. Oke, yang dari belakang. Oke. Baik, saudara-saudara. Kuis ini mungkin saya memberitahu jawabannya. Nomor 1 itu jawabannya apa? Sirkulasi proses air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi lalu kembali ke atmosfer disebut hidrologi. Ya, siklus hidrologi. Jadi jawabannya apa? Ya. Ada yang benar? Bisa angkat tangan? Ya, silakan. Yang di belakang salah semua. Oke. Yang kedua, tata siklus hidrologi yang benar adalah ya. Jawabannya apa di sini? Ya, oke, baik. Jawabannya ada dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Jadi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini tentang siklus hidrologi merupakan sistem penting dalam menjaga keseimbangan di bumi, keseimbangan air di bumi. Proses ini mendukung kehidupan pertanian serta mengatur iklim dan cuaca. Ya, seperti itu siklus hidrologi. Jadi ada tugas mandiri untuk saudara-saudara bisa kerjakan di rumah, dikumpulkan by link yang akan saya kirimkan sebentar. Jadi tugas mandiri dikerjakan masing-masing. Buatlah video berdurasi maksimal 5 menit penjelasan terkait tahapan-tahapan siklus hidrologi. Baik, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua dalam perkuliahan pagi hari ini.
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan minggu depan kita akan kembali dalam jam yang sama untuk masuk pada pertemuan yang ke-6 ya. Dan saya terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Silakan bisa. Terima kasih ya, sampai ketemu. Dalam menunjang aktivitas perkuliahan mata kuliah klimatologi dasar, di sini saya mempersiapkan satu buah buku klimatologi dasar yang ditulis oleh Tumiar Manik dan kawan-kawan untuk digunakan oleh mahasiswa, dan juga salah satu buku yang ditulis oleh saya sendiri dalam bentuk e-book. Dan ini akan sangat membantu mahasiswa dalam memahami tentang klimatologi dasar, secara khusus materi yang saya ajarkan. Terima kasih, selamat pagi.